Hayo, siapa di sini yang percaya keajaiban? Ya, keajaiban itu nggak datang gitu aja, teman-teman ya. Dan apalagi kalau misalkan kita panjatkan doa ya, doanya itu disertai ego sama maksa banget. Pokoknya harus gitu kan ya, harus dan harus gitu ya, teman-teman. Aduh ya. Tapi karena kita percaya, kita yakin gitu kan, dan kita berusaha yang terbaik, maka banyak keajaiban yang akan terjadi dalam kehidupannya kita. Jadi percaya, yakini, dan terjadi. Amin ya. Moga-moga buat teman-teman semua yang dengerin Oracle Card Indonesia ya, di readingan kali ini ya, semuanya yang terjadi yang terbaik untuk hidup kalian ya. Amin ya. Alright, barengan lagi sama Oracle Card Indonesia. Di readingan kali ini kita bakalan baca yang pada akhirnya terjadi dalam hidup kamu setelah kamu tunggu-tunggu gitu kan. Hal ajaib apa sih teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, dengan ya luar biasa lah vibes yang positif ya, supaya hasilnya pun juga jadi positif gitu teman-teman ya. Dan timeless, anytime kalian mau dengerin boleh, silahkan dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, di cerita 1 dan 2 dan 3 gitu kan. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, pilih story juga gak perlu, cukup dengerin aja dari depan ke belakang ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Sekarang ini kita akan menuju ke cerita pertama ya, buat teman-teman yang berzodiak Leo ya. Sekarang gilirannya teman-teman Leo. Oke, di cerita kamu yang pertama buat teman-teman Leo, yang kamu nanti dan kamu tunggu ini tentang apa sih? Coba kita lihat ya, hal-hal ajaib yang tentang apa ini. Alright, ini adalah sesuatu hal yang kamu harapkan gitu kan ya. Jadi tentang creation ini adalah tentang yang kamu sangka ya selama ini itu tuh ternyata beda banget gitu loh teman-teman sama yang terjadi. Jadi contoh, kamunya udah takut-takutan banget gitu, tapi ternyata nggak apa-apa aja gitu. Kamu mau ngomong sama seseorang gitu kan, mau ngomong tuh mikir banget gitu, takut kalau misalkan dianya marah gimana, dianya nggak berkenan gimana, dianya begini bagaimana gitu kan. Tapi ternyata setelah kamu ngomong semuanya fine gitu loh, baik-baik aja gitu. Jadi ya yang terjadi semuanya tuh kayak kebalikan dari apa yang kamu takutkan selama ini. Kamu misalkan lagi mau lamar kerja gitu kan ya, terus habis gitu kamunya takut-takutan sendiri ya, habis interview kayak nggak pede gitu, terus pikirannya udah yang melanglang buana kemana-mana, takut kalau misalkan nggak keterima gimana gitu kan. Tapi ternyata diterima-terima aja gitu ya. Kamu ngelamar seseorang gitu kan misalkan ya, takutnya nanti kalau misalkan ditolak gimana ya sama keluarganya. Ternyata sampai di sana keluarganya welcome. Nah kayak gini-gini loh, cerita kayak gini-gini. Nah kita lihat ya teman-teman ya, ini bakalan terjadi dalam waktu dekat nggak sih? Iya, dalam waktu dekat ya teman-teman. Lalu berhubungan dengan orang atau sosok yang seperti apa? Yang jelas ini orang yang nggak baru ya, artinya orang lama ya teman-teman ya. Nah orang lama ini kayak bolak-balik lah ya sama kamu gitu. Lalu orangnya emosian ya, nggak sabaran gitu, emosian nggak sabaran, tapi orang yang cukup percaya diri ya, percaya diri banget. Lalu disiplin juga teman-teman, disiplin, hidupnya nggak gampang ya, penuh dengan perjuangan banget secara duniawi ya tentunya. Lalu juga orang yang ini nggak suka sama sesuatu yang sifatnya dirahasiakan gitu loh. Jadi nggak suka sama orang yang terlalu banyak trik-intrik gitu, terus nutupin sesuatu hal gitu ya. Dia nggak suka karena dia memang typically orang yang suka keterbukaan dan apa adanya ya, seperti itu. Walaupun dia introvert ya, tapi dia cukup terbuka sih apa adanya. Orangnya tuh nggak yang munafik gitu loh, di depannya suka gitu kan, di belakangnya enggak gitu, enggak. Jadi kalau emang dia nggak suka, dia bakalan bilang nggak suka, kalau suka bilang suka ya, seperti ini. Lalu kita lihat untuk apa sih yang sebaiknya dilakukan ya supaya hal-hal baik ini terjadi, itu kan bisa diusahakan yang terbaik. Nah belajar untuk lebih terbuka gitu, belajar untuk lebih terbuka, belajar untuk lebih apa adanya, belajar untuk nggak nutupin sesuatu hal gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih terbuka sih ya, lebih terbuka, lebih apa adanya aja, dan
belajar untuk melakukan perubahan gitu ya, berubah terutama untuk hal-hal yang kamu sembunyikan selama ini, termasuk ke emosi dan perasaannya kamu gitu ya. Dan belajar melepaskan ini juga nih, jangan semuanya dikontrol gitu kan untuk jadi seperti apa yang kamu mau. Jadi ya yang penting kamu udah berusaha semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Oke ya. Kita bakalan baca untuk hal-hal yang selanjutnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Di cerita yang kedua ya teman-teman Leo ya. Di cerita yang kedua kita bakalan lihat ada apa nih. Expression tentang sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan perasaan ya. Bisa jadi kalau di sini beban yang selama ini kamu pikirin gitu kan, kamu kayak panggul sendiri gitu teman-teman ya, kamu tanggung sendiri. Nah ternyata nggak harus sendiri juga, ternyata orang-orang yang kamu pikir nggak mau bantuin kamu tuh mau bantuin gitu teman-teman ya. Dan ini orang-orang terdekat yang tadinya kamu pikir pasti nggak peduli, pasti juga cuek, pasti nggak mau bantu, pasti begini kamu begitu gitu kan, ternyata mau bantu gitu ya. Jadi cerita bahwa orang-orang yang selama ini kayak nyuekin, nggak peduli gitu kan, nggak mau bantu, akhirnya itu mau bantu gitu, walaupun mungkin ada cerita-cerita bahwa kamu yang minta tolong dulu gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata ada bantuan yang hadir dari keluarga ya, seperti itu. Ini lebih ke keluarga ya. Jadi kamu nggak harus nanggung beban sendiri gitu. Beban yang tadinya berat banget kamu pikul sendiri ya, perlahan tuh ada yang bantu, seperti itu, dari orang deket ya. Dekat nggak sih? Artinya bakalan deket-deket ini nggak sih teman-teman ya, bantuan ini? Kalau ini nggak bisa diprediksi sih teman-teman ya, lebih ke kayak tiba-tiba suddenly di waktu yang kamu tuh nggak sangka-sangka, seperti itu ya. Lalu berhubungan dengan orang yang seperti apa? Ini orang yang logis ya. Orangnya cukup logis, terus habis itu realistis juga, dan bener-bener struktural ya, orangnya punya prinsip banget teman-teman ya. Tapi seringkali dia ribet banget gak sih sama prinsipnya dia sendiri ya. Realistis, ngikutin aturan banget, suka keterikatan, struktural gitu kan, kaku orangnya, mau menang sendiri. Tapi dia cukup bertanggung jawab walaupun mungkin memang dia orangnya sedikit maksain sesuatu hal ya, suka maksain sesuatu hal lah ya, kayak gitu. Lalu kita lihat untuk apa sih yang mesti dilakukan ya untuk supaya ini nih lebih baik gitu. Beban yang kamu tanggung tuh nggak harus kamu tanggung sendiri. Belajar untuk ini sih, kontrol diri sih ya, pengendalian lebih ke emosinya kamu ya, karena memang mungkin hal yang kamu harus tanggung ini adalah sesuatu hal yang berat, tapi bukan berarti kamu harus larut dalam emosinya kamu gitu, seperti itu. Dan belajar juga untuk refleksi diri teman-teman ya, hal-hal yang terjadi ini gitu kan ya, itu pastinya juga ada andilnya kamu gitu kan. Jadi jangan yang namanya kamu nggak mau ngakuin gitu, tidak mau merefleksikan diri, mengakui mungkin ada hal yang mungkin kurang tepat gitu kan ya, nggak usah ngeyel gitu kan ya, memang ada kesalahan ya, akuilah gitu loh di sana. Jadi ya belajar mengakui kesalahan akan jauh lebih baik, belajar untuk lebih lentur, lebih lembut gitu kan. Jangan ini nih mau dibantu tapi karena mungkin yang ngebantu ini mungkin omongannya rada-rada kayak gimana gitu kan sama kamunya tersinggung gitu. Jangan. Kalau memang omongan itu adalah omongan yang benar gitu, artinya ada kesalahan yang memang kamu lakukan, dan apa ya nggak apa-apa ya. Kamu sendiri juga mesti belajar untuk merefleksikan diri gitu. Artinya jangan baper sih ya, lebih ke jangan baperan gitu loh teman-teman. Kamu juga mesti kendalikan emosi dan perasaannya kamu ya, seperti itu. Oke, seperti ini di cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga teman-teman. Cerita kamu yang ketiga ini seperti apakah gerangan? Kita coba lihat ya. Di sini ada family, sesuatu hal yang berhubungan dengan lagi ke emosi dan perasaan juga, cuman ya ini datangnya dari keluarga gitu ya. Jadi seperti
bahagia gitu kan, hal-hal ajaib yang terjadi di keluarga kamu gitu kan, kesuksesan yang mungkin kalian udah nggak sangka gitu ya, ternyata terjadi itu teman-teman ya, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilannya kalian gitu. Atau mungkin ada hal-hal ajaib yang terjadi, kelahiran seseorang gitu ya, seperti itu, kesembuhan seseorang ya, hal-hal baik lah ya, yang jelas ini berasal dari keluarga, hal-hal ajaib yang selama ini ditunggu ya, seperti itu. Lalu mungkin buat teman-teman yang sedang menunggu kehamilan gitu kan, ya bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya, bisa jadi. Lalu berhubungan dengan siapa aja, ini bakalan didengar dalam waktu dekat apa enggak ya, nanti dulu, ini udah terlanjur ya teman-teman ya. Jadi berhubungan dengan siapa aja, ini berhubungan dengan orang yang ciri-cirinya adalah ini orang yang nekat ya, orangnya nekat. Terus habis gitu juga dia tuh kalau udah punya mau ya teman-teman, dia bakalan survive banget gitu loh buat apa yang dia mauin ini. Jadi orang yang benar-benar pekerja keras, dan kalau udah punya mau dia akan menempuh segala macam cara untuk ngedapetin tujuannya ini gitu kan. Jadi kekeh banget orangnya ya, seperti itu, nekat orangnya, tegas ya, berhubungan dengan orang yang seperti ini ya secara ciri-ciri. Kita lihat ini bakalan kamu dapetin dalam waktu dekat gitu atau bagaimana. Sebenarnya ini udah ada gitu ya contohnya, kalau misalkan mau ada kelahiran gitu kan ya, berarti ada kehamilan sebelumnya, itu sesuatu yang kamu udah tahu gitu loh teman-teman ya, sesuatu yang kamu udah tahu, dan cuman memang waktunya gitu kan, diprediksinya kapan ya, seperti itu. Dan ini yang jelas dari keluarga sih, keberhasilan misalkan dari seseorang gitu, mau naik jabatan gitu, tapi udah dikasih tahu dulu gitu, jadi sesuatu hal yang kamu udah tahu ya, udah denger tapi masih belum dipastikan ya, seperti itu. Oke ya, karena ada Neptunus di sini. Alright, lalu apa sih yang mesti diusahakan gitu kan supaya hal-hal yang terjadi ini adalah yang terbaik gitu ya. Yang jelas sih jaga komitmen teman-teman, dan kasih waktu luang ya buat keluarga. Meluangkan waktu ya untuk keluarga, mungkin akan jauh lebih tepat kayak begitu. Meluangkan waktu buat keluarga, meluangkan waktu buat orang-orang yang kamu sayang gitu kan, dan jaga komitmen gitu ya, jaga komitmen dengan baik. Belajar lebih peduli sih ya, kalau ini belajar lebih peduli, seperti itu. Alright, ini cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, cerita kamu yang ketiga buat teman-teman Leo. Alright, tentang hal-hal ajaib yang akan terjadi ya. Yang penting kita yakin, kita percaya, berusaha yang terbaik aja teman-teman ya. Entah nanti datangnya kapan, pasti waktu yang terbaik ya, yang tepat menurut alam semesta ini. Mungkin waktunya beda yang terbaik menurut kita ya, karena pasti punya pertimbangan sendiri. Alam semesta pastinya punya pertimbangan sendiri. Percaya yang terbaik yang terjadi ya, percaya saja. Yakini teman-teman. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next time Wellness Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, di cerita yang berbeda ya, zodiak yang berbeda pula teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. Aku jatuh cinta.